Karena saya ketika dengar Pak Jokowi nonton, terus kemudian Bu Mega juga nonton. Wait, nonton apa? Nonton apa? Pakar Mantan. Wah, oh enggak, kalau Pak Jokowi nonton Filosofi Robi. Kalau Bu Mega, Pak Jokowi nonton acara Filosofi ya, Robi. Ya Allah. Informasi A1. Mas Iis apa kabar ya Allah? Jauh-jauh banget. Saya seneng nih kalau ada Mas Iis. Jadi saya kelihatan ganteng. Maksudnya Mas Iis gak ganteng? Iya, bukan. Maksudnya ada agregat. Gitu. Gak gitu bahasanya. Apa kabar? Gimana? Kabar apik ini Kang Mas Jo. Ini nih. Mas apa Kang nih panggilnya? Bukan, ini kok bisa logat Ambonnya kental banget ya? Hah? Itu enggak. Apa kabar? Enggak. Perjalanan sampai dengan kafe 2045 ini gimana tuh? Dari kampung mana? Dari Banyumas. Banyumas. Iya, Banyumas. Gimana? Yang lain naik pesawat aja. Oh. Yang naik sepur. Sebentar. Inilah acara dimulai tanpa doa. Berdoa dulu. Oke, ayo silakan. Tarik napas. Oke, keluar. Tarik napas. Dum, apa kabar, Dum? Baik. Ayo udah Ya. ngomong. Ngomong. Ngomong apa? Ini ribuan ratusan orang yang mau dislike banyak. Silakan. Ceritakan. Ya Allah ya Robi. Ceritakan kehadiran Mas Iis yang melegenda. Ini saya dengar kabar di Banyumas itu kalau mau nyalonin bupati, mereka udah tahu loh siapa. Siapa dia? Iya, sekarang yang jadi wakil lah, bukan Mas Iis. Bukan. Ceritakan, gimana suka dukanya Mas Iis dalam membawakan acara Gaspol? Iya itu. Iya sih pedes. Inyong bingung ya ngomong sukanya ya. Iya. Soalnya pagi-pagi itu Inyong sudah siap-siap meja tuh bikin ke motor tuh. Ke motor ada kursi, ada tripod. Orang-orang pada bilang, "Is, mau jualan apa? Mau gelar apa?" gitu. Gini, ini. Dikira mau dagang Inyong. Ini kalau Pak Jokowi ngeliat, berurai air mata. Nah, aku aja udah nangis. Betul. Aku yang seneng Mas Is itu kalau di YouTube-nya itu kan, aku lihat itu dia pakai motor, terus brem. Nah, sambil bawa apa? Meja apa itu? Dikira apa? Dagangan ya? Dagangan itu. Sama, saya juga gitu. Oh, itu waktu naik motor tuh bawa meja. Iya, itu yang pertama itu yang Iya, itu Mbak Meja. Itu orang-orang pada bingung. Ini bolak-balik kantor ngidul bawa motor. Enggak, itu motor bawa meja. Iya, Mbak Meja. Saya kira bawa family loh, saya kira itu. Karena emang agak mirip kursi. Nah, ini kan sudah berapa episode? 60 apa ya? 60. 60 episode. 60. Itu kali 5 juta per episode udah berapa? Berapa? 5 juta. Wah, susah ngitungnya. Kalkulatornya nggak bisa gitu. Mas Is, kan dulu hobinya nulis ya? Iya. Hobinya nulis. Dan ngambil fotonya orang ya? Suka dimarahin sama Iya, orang. Nah, Kenapa? Dimarahin Tahu nggak kenapa dimarahin? kenapa dimarahin? Mobilnya baru. mobil. yang fotografernya nggak ganti mobil, yang ngambil fotonya. Enggak, aku tahu kenapa dimarahi. Karena tidak ada sumbernya itu kan. Udah ada itu. Oh, Kurang gede enggak. kali tulisannya ya. Tapi katanya pernah diprotes dulu. Protes ya. Nah, itu kenapa tuh? Karena mobilnya baru. Sebentar. Ini resiko terberat ketika nulis adalah masalah foto, hak cipta dan sebagainya. Iya. Kalau sebagai begitu beralih jadi YouTuber, sekarang kan katanya KTP udah berubah ya, pekerjaan YouTuber. KTP seumur hidup. Oh iya. Begitu jadi YouTuber tuh resikonya yang paling berat apa tuh? Yang paling berat itu Nyong kalau udah syuting ya, udah mau syuting Nyong bingung. Tapi ya. mukanya aja udah berat sih ya. Mas Jo kan kalau mau syuting kan tinggal mikir narasi ya. Nyong wis narasinya wis Apa sebentar apaan? lembur. Apa sebentar? Saya syuting tinggal bikin narasi. Narasi dulu kan. Lu belum pernah rasanya nunggu Eko ya? Kenapa itu? Emang kenapa? Ada apa Eko? Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, curhat saja. Mumpung nggak ada orang. Mumpung nggak ada orang di sini. Ya, ayo ngobrol-ngobrol. Lu belum pernah ditegur sama direktur di grup sih. Ya, soalnya kan kalau saya syutingnya kan sendiri. Apa-apa sendiri, masang lampu sendiri, semua sendiri, nggak ada yang bantuin, sendiri semua. Jadi ya wajar saja nggak ada yang marahin. Tapi kan lu menikmati hasilnya sendiri. Nah itu masih dibagi dua. Itu harus dicatat itu. Biar dia cerita. Iya. Kan di antara kita yang susah ngomong dia. Ya.
Astagfirullahaladzim, dulu sih. Mas Is, resikonya apa lagi? Resikonya Ini di desa seperti itu, main YouTube itu bukan suatu hal yang mudah. Gimana resikonya apa? Tetangga? tetangga pada heran. Hah? Pada heran, biaran Inyong kok bayaran gede. Jadi kalau orang lihat masuk YouTube suruh dibayar sama Inyong. Lo nggak gitu Mas. Emangnya sekarang bayarannya gede apa kecil? Inyong syutingnya masih pakai HP, Mas. Nggak gitu, tadi Pakai kan HP. ngomong dikira bayarannya gede, sekarang kecil apa gede? Kecil. Jadi perlu dicatat itu, kecil. Kita ini mau saling roasting, bukan roasting manajemen. Ini Nggak roasting gitu. manajemen. Ini kan sekaligus curhat. Oh iya. Ya, Ini kita harus memfasilitasi. ini Sesama teman harus saling mendengar. Gitu loh. ini begitu Sim Pedes hadir di 2045. Itu keluarga saya tuh rame-rame nonton acaranya Alif. Luar biasa itu. Loh kan jujur. Keluarga Bray. besar. Iya maksudnya kan, ya kan belum tahu Sim Pedes. Sim Pedes itu kan acara lokal kontennya kental banget ya. Modalnya logat dan sebagainya. Kalau di Banyumas, itu politik nasional itu terimbas nggak? Jadi obrolan-obrolan di warung-warung kecil gitu nggak? Kurang begitu kayaknya. Nggak begitu. Tapi obrolan di sawah ya jadi. Bisa berjalan, berpari gitu. tanam Kita pari. ini teman-teman ini kalau ngonten itu modalnya green screen. Itu udah berat buat mereka. Waktu Mas Is waktu bikin konten tuh modal beli sawah berapa? Beli sungai juga. Sungai ini beli juga. Kebun sapi. Makanya lu jangan ngeluh. Iya. Nah, itu yang saya kenapa masih bilang gajinya kecil itu loh Mas Jung. Ya gara-gara itu kebeli sawah. Saya ini bikin konten cuma modalnya green screen itu lebih murah daripada beli sawah, beli sapi. Coba green screennya Mas Is itu apa? Sapi, kambing, ayam, sawah. Duh, Katanya besok itu kalau diduitkan sudah berapa puluh miliar itu. tapi itu katanya menurut dia minta bayar ya mereka itu kan. Iya. Sapi minta bayar. Inyong kan kemarin syuting tempat sapi ya, Nyong nggak enak sama orangnya. Sering sih 2 kali syuting aku kasih duit itu. Gue beli rokok tuh. Oh, saya baru tahu sapi ngerokok. Oh iya. Maksudnya orangnya. Gua anak kemang gua nggak tahu. Bukan sapinya. Gua anak kemang gua nggak tahu kalau sapi itu ternyata nggak doyan rokok ya. Enggak. Iya. Ini kan begitu Mas Iis di Banyumas sekarang dikenal sebagai YouTuber, temennya Denny Siregar. Minum dulu ya. Anjing, gua lagi wawancara. Ini karena gak ada briefing. Kayak gaspol ini gimana? Coba Mas. Gaspol. Oh ya, suruh niruin Seruput gaspol. dulu. Wah, Gaspol. Luar biasa. Suaranya sudah. Kurang gemuk aja. kalau dilihat dari wajah juga 1121 sama 11-12. Jauh. Itu yang deket itu apa namanya? 11-12. Ya kan? Oh ya selisih 10 ya. Jangan 2-1-2 ya. Ya satu. Kenapa? Mas Is sekarang bebas nanya apa saja ke saya. Inyong mau nanya ya. Iya. Penghasilannya Mas Jung Demikian berapa? pemirsa kita. Lu nggak usah bisikin, biar dia nanya acara ya. Nanya acara. Ya, silakan. Mas Jo kan sering jadi tokoh-tokoh ya. Coba Inyong pengen Mas Jo jadi Pak SBY. Maksudnya? Terjemahin. Biar terjemahin. Gua agak susah nerima bahasa. Nggak, saya juga nggak tahu. Ya, Terus ngapain maksudnya personnya jadi Pak SBY. Iya. Jadi sebenarnya berat kalau Pak SBY itu. Menirukan. Itu biasanya saya tuh misalnya ada permintaan dari produser dari Kang Lemet misalnya, besok jadi si A ya gitu. Sebenarnya kalau Pak SBY sih mudah karena saya sering. Yang susah itu waktu Anissa Pohan. Anissa. Iya. Oh iya. Wih, oh itu dari pagi saya uyak biar gede. Jadi kalau Pak SBY itu ya karena basic saya itu teater, jadi saya niruin suara dulu. Jadi kalau niru impersonate itu bukan wajah, tapi gestur sama suara. Wajah sih nggak penting. Tapi Nggak penting. isi kantongnya sama nggak? Blas. Curhat. Jadi kalau Pak SBY kan biasanya dia suaranya tuh ada wibawanya dalam gitu. Coba praktekkan. Baik Mas Iis, meskipun dalam kondisi sakit anus saya, Apanya? tapi saya ikhlas
Dicela-cela oleh Alif. Gara-gara itu mungkin ya sakit Iya. sekarang ini ya. Aku nggak pernah nyela. Terus. Ayo, boleh tanya lagi apa? Tanya, masih ke saya, Nggak nanti gitu. gantian yang lain. Silakan tanya lagi. Mau? Jujur ya. Oh iya, jujur. Jujur. Ini kan prakontrol kan berdua nih, bagi dua nih. Kira-kira berapa sebulan dibagi dua? Wah, ini Mulai kalau buka, jujur, mulai jawab. buka-bukaan Oh ini iya, ya. kan itu pasti jujur lah. Jadi gini, perumpamanya gini. Saya dan Mas Eko itu sebelum ikut di 2045, itu kita makanan paling mewah kita itu warteg. Ya toh? Warteg nambah kuahnya doang. Oke. Setelah saya ke 2045, ini beda. Saya ke warteg juga sih. Nambah Ya. apa tadi? Nasinya nambah. Lumayan. Itu aja Lauknya tetap satu. patoknya itu. Sekarang udah puas belum? Kalau nggak puas ke belakang. Iya. Kok akhir-akhir ini prakontrol ini Mas Jul udah jadi Mas Jul sih nggak ngikutin tokoh-tokoh siapa? Apa udah bingung apa gimana ini? Oh bukan. Oh iya. Ini pertanyaan yang banyak ditanya oleh pejabat-pejabat. Biar kelihatan. Iya. Jadi waktu itu saya sebenarnya ada janji, saya akan roasting semua pejabat kecuali Pak Jokowi. Waktu itu kan, saya nggak enak lah. Saya teman akrab Sama? lo. Gitu. Tapi kemudian pas episode ke-100, produser kita bilang coba impersonate seluruh presiden. Ya, saya nggak mungkin, Pak Jokowi nanti nggak adil. Nah, ya udah itu saya jadikan patokan bahwa seluruh pejabat akan kita impersonate kalau ada kasusnya. Nah, kalau saya udah nggak impersonate berarti kasusnya belum ada kasus yang menonjol. Kurang lebih begitu. Gimana puasnya? Kurang puas. Ya saya nggak ada ekos sih ya. Seharusnya saya tanyain. Lip, bertanya Lip. Kenapa? Kelakuannya. Kenapa itu? Sekarang dia itu di acaranya itu, acara yang nggak jelas itu. Hah? Apa? Aku hidung? Iya, itu dia sekarang modalnya ketawa lo. Nah, itu. Sekarang modalnya itu. Oh gitu ya? Iya. Makanya viewernya naik? Iya. Orang yang suka ketawa nonton juga? Itu kalau kita lihat naskah, kan dia suka bocorin naskah. Ah. Itu naskah dia itu. Ah. Isinya satu alinea nggak ketawa, dibuat tulisannya ketawa. Iya, alinea berikutnya nggak jelas ngomong apa, ini buat ketawa. Nah, makanya sekarang kita di studio kita hadirkan ketawa bayaran kan? Bukan begitu, Mas Jul. Lu Mas Jul, tanya. bukan begitu. Jadi itu inspirasinya ya dari Pakar Mantan. Awalnya Pakar Mantan tuh nggak lucu, karena dia ketawa-ketawa jadi lucu. Sama. Jadi kuncinya tuh. Jangan bilang Alif ya. Informasi gue dapat, itu penonton itu bukannya suka sama ini bukan karena kontennya. Terus Karena kenapa? kasihan dia ketawa. Tapi jangan ngomong Alif. Dia Lip. Aku nih dari tadi ketawa tok kayaknya. Cuma itu yang Gak bisa gitu, bilang. gak gitu. Lu cerita, kayaknya ada perubahan signifikan dari seorang kiai ustadz desa yang Bukan. Ada ya? Masih kontennya yang pakai peci gitu loh. peci dulu ya. Iya. Jadi ceritanya tuh gini, Mas Jul. Saya kan selama ini nggak pernah ngomong di depan-depan orang itu. Saya ini kan orang baik-baik. Luar biasa. Jadi kalau apa ya, ketika ngomong di depan ada kamera, ada apa, itu jadi ya grogi atau gimana. Jadi apa ya, kayak demam panggung gitu loh. Nah, ketika awal-awal dulu kan tahu kan, coba lihat video saya pertama-tama. Enggak, males saya. Gak ada yang nonton juga tuh. Jangan gitu. Itu terlihat sekali Itu bagian dari apa ya, perjalanan usaha. Iya. Tolong dihargai itu. Loh, cerita yang saya kan beda. Saya tanya ke Bang Denny Siregar sebagai senior kan. Ya. Itu yang namanya Yusuf Muhammad itu sebenarnya gimana ceritanya? Oh, itu gini. Jadi itu ada marbot, musolanya sepi. Jadi suatu hari Bang Denny itu dalam perjalanan ke arah Jawa Timur, dia mampir ke sebuah musola kecil, ini ada marbot, diem aja, nyapu-nyapu. Jamaahnya sepi. Lalu dia ada dialog di situ. Dek, ayo ikut. Bukan gitu, Mas Jul. Jadi saya kan kalau pagi sampai siang, sampai sore itu kan jualan. Tapi kalau malam berubah jadi marbot itu tadi. Jadi ada yang miss di situ. Jadi iya, kayak iya. gitu ceritanya. Iya. Makanya dandanan apa segala macam pakai sarung, pakai peci. Berat sekali Tapi hidup ternyata Anda ya? nggak cocok, nggak laku. Berat sekali hidupnya ya? Enggak, itu kalah Ya. sama Rizik soalnya.
Lebih menarik fisik. Oke, itu Tapi kan sekarang sudah beda. Itu loh. itu namanya perjalanan hidup. benar, Mungkin di awal kalau untuk kita ceritakan ke anak cucu di awal kesannya memalukan. Iya bener, kan? Iya kan? Bener. Sampai sekarang sih masih. Yang penting kayak gitu. Oh. Semua orang itu ya dari awal itu ya perjalanan itu mesti dari bawah Mas Ju. Semua mengawali. Iya bener. Kayak Pak Jokowi dari apa mebel, dari Nah, jualan itu. itu biasa. Tapi pengusaha awalnya. Pak Jokowi itu Awalnya udah inspirasi pengusaha, saya. bukan marbot. Sama, saya juga jualan. Iya. Gini aja, Pak Jokowi itu inspirasi saya. Pak Jokowi itu kan pengusaha mebel ya kan. Aman ya, aman. Nah, saya juga sama, pengusaha. Oh, pengusaha. Iya, jualan pasir. Maksudnya apa? Pengusaha pasir. Belum tahu. Belum pernah tahu pengusaha pasir kan? Gua anak Makanya Kemang mana tahu. Mas Ali, Mas Ali, Jadi gini, makanya. Semeru, Gunung Semeru. Oh iya, Gunung di Semeru daerah tahu, dia. tahu Semeru kan? Nah. Tahu. Itu Gunung Semeru tuh pasir semua. Nah, Itu punya dia? Bukan. Jelasin. Gua anak Kemang nggak tahu gunung. bukan, itu punya tetangga saya. Gak ada yang punya, terus dia bawa truk ambil gitu loh. Oh, material. Jadi dia seorang pengusaha material, begitu lihat Indonesia yang mungkin waktu itu kurang beres, turun gunung. Turun gunung. Heeh. Yang ambil lah pasir-pasir itu jual. Jadi faktor ekonomi juga sebenarnya. Ya Semerunya Sekarang cuma udah- didoain aja, doain. Sekarang udah nggak jualan material, udah nggak? Enggak lah, udah males Mas Ju. males, beda ya. Capek, bener. Saya dengar juga. Capeknya kenapa? Ngitung nota, utang. Nggak, bisa dijelasin nih ke penggemar Oke Dum ini kan luar biasa nih. Di atas 200.000 terus ya? Ya, berkat ketawa tadi itu. Berkatawa itu ya? Makanya 20% harusnya. Enggak, itu sebenarnya bukan, itu salah itu. Jadi sebenarnya tuh Mas Alif Alif. itu sempat ngasih tahu saya. Yang penting ketawa aja. Ya udah saya ternyata bener resepnya Mas Jo. Lu Jadi gila. Mas Is, saya sarankan buat Mas Is belajar ketawa sama Mas Alif. Nanti dijamin revenue-nya naik. Bener, coba Jangan aja. ajarinnya nggak bener-bener loh. Enggak, serius ini. Ketawa terus aja gitu ya. Iya, pokoknya lucu gak lucu ketawa aja. Jangan benar. Inimu sudah benar bahwa Mas Is itu akan ngikutin Denny Sihir. Udah benar. Denny Sihir. Jangan ngikutin Dum. Rusak nanti. Apalagi ngikutin prakontrol, makin rusak. Lu kan tugas kami merusak. Ini sekarang bicara juga resiko sama. Kan siapa? Lu bro, lu udah memastikan lu akan area perjuangan lu lewat YouTube ini dengan narasi-narasi kebangsaan seperti tertulis di atas Iyalah, video itu. jaga terus NKRI. Nah, itu lu Ini udah harus. dapat resiko yang kayak gimana misalnya? Pernah dilempar? Jangan deh. Jangan resiko dulu deh. Kalau resiko ya ada lah, tapi Lu ya otomatis udah ngetop dong. enggak sih. Enggak, lu minimal ada yang negor. Orang yang dikenal negor lu udah pernah dong. Pernah. Kayak apa Dealer, misalnya? dealer. Coba, Ya negornya ya sih gini aja, diomongin gimana? jangan kayak gitu, aku tahu rumahmu. Loh, Tapi loh, ya udah kalau tahu rumahku ya mampir aja tak sibukkan kopi gitu. Oh, enggak. Ini kita nggak bongkar-bongkaran Nggak soal gitu. kenakalan lu ya. Enggak. Dari awal kan saya orang baik-baik saja, Mas Cu. Iya, dia jelas ada Baik, kopia. baik menurut dia sendiri. Ya minimal kan ada pengakuan ya. Enggak, sebentar. Lu ketawa deh kayak apa? Ketawa kayak di acara lu gimana coba? Gimana ya? Ketawa kayak di acara lu. Nggak bisa. Kalau di setting gini nggak bisa saya. Nggak bisa. Saya itu natural, orangnya nggak bisa di setting. Nggak bisa. Sorry. Ini kalau ibu ini nanya, Mas Is nanya. Tanya Mas Is. Mas Dundung, Ya. dengar nih Mas Dundung Pakai bahasa Indonesia dong. Minum dulu. Enggak pakai ini bahasa Indonesia. Kembung minum buah kok. Lu suruh minum. Emang suaranya begini. Tanya. Iya, tanya. Serius. Dundung dengar kan Nanya yang serius masih. serius nih, siapa serius ya? Udah ada tarik napas dulu, tarik napas. Dengar Toko Bangunan tutup nih sekarang ganti Ya. ganti profesi jadi YouTuber itu kenapa tuh alasannya? Banyak yang utang. Bener tutup sekarang Iyalah. demi YouTube itu. Iya. Enggak. Jadi Lu terlalu idealis. Dia tutup materialnya demi YouTube. Halah, enggak. Bukan masalah itu. Ya dia belum setoran ke bosnya. Dia ngutang juga saya. Ini kan Nggak dikirim nggak barang. nggak bisa bayar utang. masalah itu. Lu mau nanya ke Malip tuh? Lu mau nanya Malip? Ada. Hah? Mas Alif ini kan gini, kalau kita lihat revenue-nya kan paling tinggi ya. Nah,
Ketika Lu pakai bahasa yang penonton ngerti. awalnya kita tahu kan, Mas Alif itu kan paling reviewnya berapa gitu kan ya. Sekarang udah naik tinggi. Oh, maksud lu gini? Nggak gitu, dengar-dengar sudah beli mobil baru. Bener nggak? Lu dibilang sama Dum Dum Oh, enggak, udah ini- beli mobil baru. Ini udah selesai katanya udah. Oh, udah kan ya? Selesai. Sekarang Mas Is. Bukan. gua sebenarnya kalau nanya sama bro sebelah gue ini serba nggak enak. Kenapa? Itu tadi waktu kita berdua masuk ke studio ini kan yang di luar pada teriak, saudara kembar, saudara kembar. Mirip sih Iya. memang. 10-25 lah. Tambah jauh. Tambah jauh. Ini emang dikenal sebagai host yang pendiam. Ya. Iya, udah take berapa kali diam aja. Diulang-ulang. Kadang nggak ngomong, saking pendiamnya. Iya, kan? iya. Dan begitu episode pertama lu lihat nggak? Episode pertama filosofi Bobby ya. Robi. Kan Jangan ini yang gitu. baru. Bobby Iya. wali kota. Oh iya, yang nggak enak. Jangan gitu, Yang Pak lainnya Wali kota. Kota. Ada orangnya. Gak enak saya sama Pak Wali Kota. Episode pertama. Iya. Bung. Gimana? Masih di list, belum dipublish. Ternyata belum dipublish, nggak ada yang tahu. Gak ada yang lihat. Udah 3 hari itu. Kosong. Iya, kan namanya belum ngetop. Iya. Beda sama kita. Jauh lah. Iya. Halo Mas Robi. Lu tanya Lip, lu aja yang nanya. Yang digambar gua tapi. Aku malas nanya Pak Robi. Kenapa? Takut soalnya. Kok takut? Ini dosen gimana? Loh, kita kan masih jadi mahasiswa, Loh. tuh santai. Mahasiswa tuh jarang nanya dosen. Loh. Pengennya cepet pulang. Mas Robi. Gak kayak di TV ya. Gimana? Apa kabar, Bung? Baik sekali. Agak panjang. Baik sekali. Oh, luar biasa. Acara Anda ini, Filosofi Robi ini ternyata sudah mendapat tempat di hati keluarga Anda. Tentunya. Iya. Iya. Keluarga saya keluarga besar. Jangan ngomong besar. Nggak enak, banyak kawan yang besar. Oh, iya. Anda nggak mau kan dipotong jadi 20-70? Nggak apa. Hati-hati kalau bicara soal fisik ya. Jangan gitu lah. Iya. Nggak enak kita sesama host. Oh iya, sesama host. Tapi kan beda pendapatan. Begini, Bu. Jadi kita buka-bukaan aja sekarang. Ya, kita buka-bukaan kreativitas. Kan 69 itu kalau nggak dibuka susah. Oh, saya meskipun nggak dibuka, saya tetap bisa 69. Saya profesional dalam hal ini. Hati-hati bercandanya nanti kena. Oh iya, nggak Kena apa-apa. undang-undang. Yang penting nggak flag kuning. Lebih enak ngomongin 69 daripada bahas ini. Mas Robi, acara Anda ini konon dibilang sebagai acara yang penuh dengan intelektualitas. Fakta bukan konon. Makanya kau bilang males aku. Oh iya, selalu dibalik. Jangan salah. Kita pulang aja dah. Udah saya Belum. Nah, ya elah. Honornya sama udah mau pulang aja. Sabar. Ini jauh-jauh dari Solo nungguin. Monggo. Enggak, ini dulu kan belum mau. Saya kapan ditanya? Sabar. Oh, iya. Sabar. Segmen 6. Mas Robi, apa ini sudah berapa episode? 120 berapa? Gak nyampe lah. Belum ya? Belum. 13. Angka yang sangat. 13 episode. 13, bayangkan. 13 episode itu sudah berapa masyarakat Indonesia yang Tercerahkan. enggak, yang dislike? Gak gitu. Apa perubahan yang paling Mas Robi dapatkan setelah tampil? Kan biasanya kan dia tampil di kelas, tampil di ibu-ibu pengajian ya. Mahasiswanya Ya. tahu nggak gitu loh, Iya. mahasiswanya. Apa? Enggak, saya berhenti ngajar untuk demi jadi Wah. YouTuber. Luar biasa. Iya. Lalu bagaimana Anda memenuhi kebutuhan keluarga Anda? 70-30. Ya tapi 13 episode belum ada hasilnya. Masih nunggu 2 bulan berikutnya. Gak apa-apa. Yang penting niat dulu dan Ini. kita ikutin aja. Iya. pelan-pelan. Dengar-dengar Anda di-endorse oleh sebuah pabrik jas, bener nggak? Lu sendiri apa gimana? Iya ya, itu nggak mungkin beli sendiri lah ya, pasti Gak berjualan. mungkin. Masih ada yang buat. Iya. Gak mungkin. Enggak. Lalu dalam sebuah episode Anda sedikit terlihat pakai celana pendek.
Gimana rasanya? Dingin nggak? Dingin sekali. Iya. Gemeter. Itu lutut dingin, Pak. Oh iya, ini metodenya. Dengan gemeter, Luar Pak. biasa. Iya, lihat. Resikonya setelah Anda ngetop sekarang ini apa? Resiko tinggi. YouTuber itu penuh resiko. Ini. Mas Alif lebih tahu lah itu. Kalau soal resiko saya belajar dari beliau. Wah, kalau gini maksud saya gini, kalau Alif kan nggak ada resikonya, jelek mukanya. Nggak ada. Dia lewat kampung juga diabaikan. Kalau Anda ini ya, mohon maaf ya kalau saya menghina, Anda terlalu ganteng untuk jadi YouTuber. Anda tahu Atta Halilintar? Nggak ada ganteng-ganteng. Gak setuju gua, nggak ada. Nggak Benar, ada salah. gantengnya. Salah Dia kali. itu hanya menang diikat kepalanya. Sama kacamata hitamnya. Iya, Kacamata Anda ini saya nggak hitam juga lagi. Anda ini nggak ada yang diikat, kecuali perut. Iya, tapi apa resikonya? Apa ketenaran itu? Anda mabuk ketenaran katanya. Saya menikmati katanya. Nah, filosofi. Filosofi. Itu apa yang membuat namanya jadi filosofi Robi? Apa ada hubungannya dengan filosofi kopi? Enggak. Film itu. Filosofi Robi kan mirip-mirip deket supaya rima. Oh, jadi I dan I. I dan I, V dan B. Oh iya, karena kalau filosof tek robek kan nggak enak Nggak ya. enak. Itu rima juga loh. Tapi nggak enak Nggak enak sama ya? telinga. Kalau filosofi Robi itu kan Saya pengen dengar seorang yang intelijensinya tinggi nanya kepada seorang yang cita-citanya tinggi. ya oke. Silakan nanya. Iya. Silakan nanya. Mas Ari, Iya. ini Nanya, judul- silakan nanya. Kita Judul ngopi. programnya sudut pandang. Pandang apa itu? Pandang dari pandangan apa ya? Enggak gitu juga. Oh, nggak gitu. Nggak lucu. Gua udah angkat-angkat orang pinter nanyanya begitu. Astagfirullah. Pertanyaannya yang agak Yang bagusan gitu. iya. Ini agak intelektual. Iya. Oh, intelektual. Ini penggemar Tapi Anda jangan, nunggu loh. jangan tinggi-tinggi lah. Penggemar Anda Oke, nunggu. ekspektasi tinggi ya. Waduh. Ini penggemar Anxiety Anda saya, anxiety saya. Orang pintar. Anxiety saya, ini ekspektasi tinggi. Iya, silakan. Ya, aduh, Mas Ari. Kita kenalan dulu, saya nggak tahu mau nanya apa. Saya tahu dari Solo ya. Kita dari pulang Solo. aja. Iya. Tapi selain itu saya nggak tahu. Saya maaf. Tolong hashtagnya percuma ganteng. Silakan tanya. Ini kan junior. Sorry ya, soal konten ini yang junior ya. Ini udah berapa episode? 160-an lah. Ada yang 1 juta lebih. Ada yang 1 juta. Luar biasa. Oke. Tapi yang nulis bukan Mas Ari ya? Ya itu sedihnya sih. Itu kan hanyalah teknis. Itu Mas Yo, teknis. di atas langit masih ada langit. Betul. Dibagi 2, dibagi 5. Itu sekali lagi soal teknis. Tidak masalah. Teknis. Faktor pembagi aja. Ya. Kalau gitu Mas Ari sudut pandang silakan bertanya kepada beliau sebagai senior kita. Dosen. Oh dosen ya? Dosen. Apa ya? Tanya apa Jarang ya? masuk tapi. Iya. Silakan tanya. Anu sih, Solonya kelihatan ya. Oh, Volumenya harus agak. mesti duduknya mesti. harus sopan sebentar. Sopan. Ya sebenarnya ngulur sambil mikir makanya. Sudut pandang. Kalau itu Sudut saya aja pandang. yang nanya. Ah, Ya. Sudut pandang ini kan luar biasa ya. Membuat orang itu punya sudut pandang. Ya sudut Iya kan? pandang yang berbeda lah dengan yang Orang nonton filosofi Robi jadi pintar. Nonton sudut pandang juga ada. Jadi berantem. Lu berantem berdua. Enggak. Jangan di. Orang nonton sudut pandang jadi punya sudut pandang. Iya. Orang nonton Alif jadi ragu. Jadi ragu apa? Ragu apa sih? Iya. Enggak, maksudnya ya jadi ragu Alif nih pintar apa enggak gitu. Ternyata Enggak. pintar gitu. putusin atau enggak kan mantan. Oh iya. Putusin balik lagi atau enggak? Sudut pandang ini berapa? Krunya berapa tuh kalau membuat itu? Wah. Berapa? ya tadi 5 orang sebenarnya. 5. Ada yang Ada yang nulis, ada yang hapus. Ya kan 5. Gua nggak tahu tugasnya apa. Gua anak Kemang, mana tahu 5. Lalu juga nggak tahu apa-apa kan, soal nanya aja loh Mbak dia. Ini 5 orang. penulis itu kan penulis dari berbagai macam. Kita nyari nyari bahan tulisan. Jadi penulisnya kan banyak banget. Ya, ada penulis, tentu yang kedua ada pembaca dong. Kalau enggak gimana sih itu tahu ada yang bacain? Ya. Ya. Penulis satu, Pembaca, editor ya? pembaca, Oh, pembacanya. pengisi suaranya, Voice over. Voice over. Voice over. Terus? editor. Wah, itu yang orangnya gondrong jelek itu ya? Saya nggak tahu. Saya anak Kemang mana Saya tahu? nggak berani. Senior saya nggak berani saya. Atau saya nggak jarang ketemu kan? Iya. Editor. Terus editor? Editornya kan ada yang Solo, ada yang Jakarta. Wah, Ya. Itu bayangkan pembagiannya udah 4 dulu. Unpad. Satu lagi apa ya? Yang perempuan aku lupa ya, fungsinya apa? Ya, pasti ketua kalian lah.
Iya sih. Oh iya ya kan ya. Udah. Maksudnya Saya Bani suka. Ken. Tim ya, 5 orang. Ya, jangan disebutlah namanya. 5 orang. 5 orang, Memproduksi satu konten. satu konten. Iya kan? 1 juta view. 1 juta view. Tapi kan bagi 5 sama aja. Ya kan itu tuh gampang. Soal dibagi 5 itu gampang, iya kan? Soal dibagi 5 gampang. Gue ini bagi 2 aja berantem. Udah, kita minum dulu kopinya. Ayo. Selamat Cheers, datang di 2045. Thank you. Soal lu dari mana? Cariin dari tadi. Gila gue dikeroyok sama nih. Enggak. Dari Cokro ya? Hah? Jangan nyebut cokro lah. Ini acaranya 2045. Jangan nyebut cokro. Jangan. Terlalu banyak nanti nggak boleh. Apalagi nyebut cokro lagi. Ini kaosnya beda nih. Oh iya, karena mewakili program-program. Emang udah cerai atau Kan gimana? udah jelas kan? Gua 6, dia 9. Ya. Kami saling melengkapi. Siapa yang bawahan, mana yang atasan? Mana yang bawah, mana yang atas? Kan konsep 69 itu atas bawah nggak penting. Pinggir. Yang penting semuanya keringetan. Yang penting berat badan. Yang penting gerak badan. Kok lu tanya Alip kok? Kenapa? Iya programnya dia. Paling banyak. Iya. Kenapa tuh? Alif paling banyak. Suara Rana Alif. Enggak lah. Bukan. Emang aku nggak pakai kerudung lah. Lu itu bukan lu. Bukan. Wah, ampun, gua pikir dia juga gila lu. Cantik ya? Banget. Nyarunya pinter. Iya. Nggak diundang. Harusnya diundang lah. Nanti kita undang lah. Alip ini tiap hari tayang. Mana? Wah, iya benar. Setiap sore menjelang maghrib Sayang. ada pakar mantan. Sekarang ada juga. Di saat semua masyarakat mematikan gadget, dia tayang. Dia tuh nggak ada kerjaan atau Juga ada kerjaan. Itu lu gimana ngakalin bisa tiap hari syuting itu? Lu syuting sendiri? Nah, bener Rip. Lu perlu kasih tips sama Joe tuh biar tiap hari syuting gimana? Caranya? Ada syuting. Ya kalau Punya saya kan kamera Joe, punya kamera. Lu punya kamera. Satu punya kamera. Lu nggak punya kamera. Sebentar. Modal. Oh, itu berarti siapa yang jadi kameramennya? saya sendiri. Loh, yang jadi kameramennya lu? Saya. Yang di depan siapa? Saya. Lu juga? Saya. Oke ya. Kameranya Alif. Enggak, emang Penulis dulu. Penulis skrip. Penulis sama siapa? Sendiri. Sendiri, nulis sendiri. Editor diedit sama Sama sini makro lah. Edit, kameramen. Terus Jadi kalau gini, gua kasih tahu kok, gua kasih tahu. Teman-teman di Madura itu, kalau jual sate itu semua sendiri emang. Dari yang potong ayam sampai jual sampai keliling, dia sendiri. Jadi kalau ada masalah dia marah-marah diri sendiri. Ini Alif. Jadi filosofi Madura. sate itu tadi itu digunakan. Enggak ini Iya kan lah. gitu. Iya, kira-kira gitulah. Karena kan kita ingin menguasai. Visi Madura ke depan itu ingin menguasai. pertanyaan gue satu, yang jadi ayam siapa? Bukan. Kan kita nggak ngomongin ayam. Iya. Ayam apa sih? Iya. Yang keliling sampai daerah mana aja Pak kalau satenya? Lu nanya lu, tadi mau nanya apa lu? Pak Robi, ini kan pertanyaan penting dan agak serius, makanya harus saya yang nanya. Kalau Mas Jo nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ini kan Nggak filosofis Nggak bisa. dia. Bacot Nggak tuh. Nggak filosofis. Jadi ketika awal saya dipanggil untuk ikut di sini gitu kan. Tiba-tiba kan namanya 2045 TV. Tapi kontraknya sampai 2024. Nah, ini perlu dijelaskan. Ini typo, salah nama atau gimana gitu secara filosofis atau apa namanya? Maksudnya gimana? Kurang 20 tahun. Iya. Izin boleh jawab Boleh. yang benar aja ya. Yang benar. Jadi nama 2045 itu adalah sebetulnya dari visi Bapak Presiden kita. Pak Jokowi. Tahun 2045 Indonesia harus jadi negara maju. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang ini tujuannya tahun 2045 Indonesia jadi negara maju. Visi Nah, ya. itu pokoknya itu aja. Itu yang nyatuin kita semua kayak gitu. Ini segmen paling serius ya, Mas. Salah satu faktor atau menjadi negara maju itu mungkin nggak ada kadrunya atau gimana? Pembagiannya rata. Cuannya banyak. Cuan Salah banyak. satu buat negara maju tuh pembagiannya rata. Kayak Prakontro ini tadinya mau bagi ya. Pertama dihitung dari berat badan. Kalah gua. 70-30. Dari umur dia menang. Masa sih? Wah, Nggak kelihatan. iya. Karena gua untuk keluarga, gua uang untuk keluarga gua. Kalau dia untuk maintenance, Kontenin apa itu? hati. Hampir salah jawab.
Sebentar lagi masih bilang kampret lucu. Ciri khas. Iya, ini kan dunia sudah berubah. Orang nonton TV sudah makin berkurang, Ya, anak muda, pastinya. milenial. Sekarang mereka tontonannya YouTube. Ya, pastinya. ya kan gitu. Nah, Lip, lu ke depan, ke belakang, ke samping, ke kiri, lu memang pengen jadi YouTuber atau Enggak sih. ada rencana lain? Enggak sih. Saya sebelum bikin YouTube juga Katanya saya si Wood udah turun, udah jauh ya katanya. Iya, Hah? si Wood Ya, udah ada apa-apanya. nggak turun-turun banget lah. Oh. Masih Masih ada 4 orang yang baca. sama gelora.co sama ya. Sama. Divisi 2 lah. Masih tarkam. enggak sebenarnya saya kan sesuai instruksi aja gitu. Jadi Siapa yang kasih instruksi? Nah, Ini nih. Ini jawabannya. penting kita cari. Ini dia caranya. ya saya kan mendapatkan instruksi dari Jakarta gitu. Di Jakarta Ini nih. luar biasa, ini banyak bahasa bersayap. Ya, ini kelasnya sudah. Jadi gini loh Mas Jo, banyak orang itu nggak percaya kalau siwot.com yang sebesar itu dikelola oleh saya di Besar, Madura. Gitu. Besar. Jadi mereka masa sih yang punya Mas Alif gitu loh. Oh. Banyak orang nggak percaya. Iya. Kenapa? Lo Alif aja nggak percaya? Enggak. Ya karena kiranya kan kalau yang perusahaan lain bikin banyak sumber daya gagal juga gitu ya. Oh. Saya ya lumayan lah. Makanya Masih survive ya? ya jadinya Nah, ya harus dipindah ke Jakarta katanya gitu. Oh, Pindah. jadi maksudnya kepemilikannya tuh si Wood kan bisa di mana aja. Dibeli orang Jakarta jadi Maksudnya siwot. gitu. Wah, Buat salah Steve jawab aja. saya kayaknya. Kita kasih kesempatan Mas Robi nanya sebagai Ya senior dong. di sini. Secara filosofis ditanya. Siwot Boleh. filosofinya kura-kura gitu. Iya, kenapa itu kura-kura? Kan kura-kura tuh lambat ya. Kita tuh mau maju ke 2045. Gimana? Kura-kura emang lambat, tapi barangnya gede. Bener tuh. Ya, kura-kura tidak pernah Keras berjalan juga mundur. kan? Keras banget. Gede dan keras. Kura-kura tidak pernah berjalan mundur, selalu maju dan yang penting tahan lama. Gitu. Oh, tahan lamanya yang penting. Tahan lamanya. Dan juga tahan ejek kan? Tahan malu? Guys, ininya gini loh, saya diajak datang ke sini untuk jadi YouTuber, kan saya sebagai penggagas Siwot gitu. Saya juga orang yang membuat orang-orang di Siwot itu kan penulis-penulis itu gara-gara saya gitu. Ya harapannya di 2045 nanti ini isinya semua nanti penulis-penulis saya gitu. Sekarang kan sudah ada Suara Rana. Nanti ya semuanya tuh saya gitu. Ya, invasi. Invasi Madura. Invasi Madura. Karena memang nanti tadinya kan namanya 2045 TV kan? Nantinya 2045 tak ya? Udah bukan TV lagi katanya. Ya logonya kan udah tahu apa kan? Bukan, maksudnya begini. Ini kan kita ini ngonten ya. Biasanya kan ngonten, anak muda kan ngonten. Ngonten di 2045. Resikonya luar biasa. Ya, kita dipuja-puja. Ya Itu resiko. tergantung dipuja resiko. Puja, jadi dipuja mahasiswi memuja, iya kan? Gitu. Gua nenek kakek yang muja prakodo iya. Dan ini buat kita tidak menjadi kita jadi tinggi hati ya. Iya. Mana ada dipuja nenek-nenek Cuma tinggi hati? rendah diri. Tidak ada rendah diri, anjrit. Nah, kalau pakar mantan ini kan penggemarnya kayaknya kalau kita lihat itu Iya. milenial mulai banyak nih. Ya banyak lah karena kan saya masih 31 dan memang masih Bukan. Ngapain gua muji lu? Caranya. gimana. Nah, itu sudah ada yang ngefans sampai tergila-gila guling-guling gitu. Oh, gila beneran itu mah. Bener. Mas Iis, si pedes, itu katanya tiap hari di depannya tuh udah ngantri. Kalau bagi saya begini. Oh enggak, pinjol lagi. Bagi saya tidak penting berapa jumlah viewer dan berapa banyak penontonnya. Kenapa tuh bisa bagus. gitu? Itu logika bener-bener aneh dia- buat YouTube. Dia rendah hati. Rendah banget hati. ya. Ya Allah. Orangnya tawadu. Oh, tawadu banget. Apa yang penting? Yang penting kualitas penontonnya. Tuh. Wah, ini ya. Jadi Ini Terus nyontek di mana, Bang? kayak dokter. kayak dokter Boyke ya. Ini Nggak penting durasi, yang penting kualitas.
Aku nggak deket-deket Pak Robi jadi serius gitu loh. Kebawa auranya. Karena saya ketika dengar Pak Jokowi nonton, terus kemudian Bu Mega juga nonton. Wait, nonton apa? Nonton apa? Pakar Mantan. Wah, Oh enggak, kalau Pak Jokowi nonton Virus Robi. oh. Kalau Bu Mega, Pak Jokowi nonton acara virus ya, Robi. ya. Ya Allah. Informasi A1. A1. Wah, luar biasa ini. Saya Besok selalu kita punya. tapping bareng. Sama Mas Robi, tapping Ayo, bareng biar terima, nonton Pak terima, Jokowi. terima. Kita terima order. Luar biasa ya. Iya, jadi waktu saya bikin konten Bu Mega, saya juga nggak tahu sih. Tiba-tiba ada yang kirim salam, terima kasih sudah bikin konten penjelasan soal Bu Mega. Dan Bu Mega nonton, ucapkan salam kepada Mas Aldi. Saya udah, ya bagi saya revenue itu nomor 1 lah. Enggak sih, nomor 2. Ya oke, terima kasih sudah datang Ya, di warungnya. siap. Thank you, thank you. Prakontro dan 2045 ya. Iya, iya. Sukses selalu bos. Sukses semuanya.